Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi dari perkalian dua momen, kovarians, fungsi pembangkit momen, gabungan, dan koefisien korelasi. Sebelumnya, di sini saya selaku moderator, nama saya Mutia Dwi Tikasari, dan rekan saya ada Arif Sodri Pratama dan Radia Saisa Putri. Baik, kita langsung ke materi. Yang pertama ada perkalian dua momen diskrit. Jika X dan Y adalah dua perubahan acak dari diskrit, PXY adalah nilai fungsi peluang gabungan dari X dan Y. Di mana X dan X, Y, mu X adalah rataan dari X dan mu Y adalah rataan dari Y. Maka perkalian momen sekitar pusat ke R dan ke S dari X dan Y dinotasikan dengan mu R, X. S dirumuskan sebagai berikut, yaitu mu R, S sama dengan ekspektasi X pangkat R, Y pangkat S sama dengan sigma X, sigma Y dikali dengan X pangkat R, Y pangkat S dot P X, Y. Dan perkalian momen sekitar rataan ke R dan ke S dari X dan Y dinotasikan dengan dirumuskan sebagai berikut. Mu R, S sama dengan ekspektasi X dikurang mu X pangkat R, Y dikurang mu Y pangkat S sama dengan sigma X, sigma Y dikali dengan X dikurang mu X pangkat R, Y dikurang mu Y pangkat S dot P X, Y dengan R sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya dan S sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Langsung kita ke contoh dari perkalian dua momen diskrit. Misalnya fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk Px sama dengan XY pangkat 2 per 30, di mana X sama dengan 1, 2, 3 dan Y-nya 1,2. Kita disuruh hitung mu 2,2. Berdasarkan perumusan perkalian momen tadi, maka mu 2,2 aksen sama dengan ekspektasi X pangkat R dikali Y pangkat S, di mana R itu 2 dan S-nya 2. Kita masukkan sigma X, sigma Y dikalikan X, R-nya tadi pangkat 2 dikalikan Y, S-nya pangkat 2 dot P X, Y sama dengan X, masukkan X sama dengan 1 sampai 3 dan Y-nya sama dengan 1 sampai 2. X pangkat 2, Y pangkat 2 dot 1 per 3 P X, Y-nya 1 per 30 X, Y pangkat 2. Kita substitusikan, di mana 1 per 2 nya kita pindah, terus X sama Y kita substitusikan dari sigma X-nya 1 menuju 3 kan tadi, dan Y-nya 1 menuju 2. Kita substitusikan, didapat 1 dikali 1 plus 1 dikali 16 ditambah 8 dikali 1 ditambah 8 dikali 16 ditambah 27 kali 1 dan 27 kali 16, dimana didapat 1 per 30 dikali 1 tambah 16 tambah 8 tambah 128 ditambah 27 plus 432. Didapatkan hasilnya 612 per 30 dibagi jadi 20,4. Untuk definisi 7.8 bisa kalian lihat di PPT yang dirumuskan. Mu R, S sama dengan ekspektasi X pangkat R dikali Y pangkat S sama dengan integral min tahingga sampai tahingga dan integral min tahingga sampai tahingga dikalikan X pangkat R, Y pangkat S dikali Fx, Y dx dy. Untuk perkalian dua momen sekitar antara ke R dan ke S
dari X dan Y dinotasikan dengan dirumuskan mu R, S sama dengan ekspektasi X dikurang mu X pangkat R Y dikurang mu Y pangkat S sama dengan integral min tahingga sampai tahingga dan integral min tahingga sampai tahingga dikalikan X dikurang mu X pangkat R Y min mu X mu Y pangkat S f X, Y dx dy. R-nya 0 sampai 3 sampai tahingga dan S-nya 0 sampai tahingga. Untuk contohnya itu ada fx, y sama dengan 1/2 di mana x lebih dari sama dengan 0, y x kurang dari sama dengan y. Lebih dari sama dengan x, y kurang dari sama dengan 2 sama dengan 0 di mana x dan y lainnya. Hitung mu 2,2. Berdasarkan perumusan kita masukin integral. Kalau continue kita pakai integral. Substitusikan didapat nilainya sebagai berikut, yaitu 64/36 bisa diperkecil dengan 16/9. Sekarang lanjut di covariance. Definisi 7.9 bisa terlihat di PPT dan 7.10 juga ada covarian diskrit yang dirumuskan cov XY. Kalau diskrit kan pakainya sigma. Untuk covariance continue itu pakainya integral. Dan ada perumusan covariance umumnya yaitu cov XY sama dengan mu aksen 1,1 dikurang mu X dikali mu Y. Di sini terlihat contoh 7.11. Diketahui tabelnya ada yang ke baris itu X, untuk yang kolomnya itu untuk Y. Terus sebelum kita mencari covariance, kita harus menentukan mu-nya dulu. Mencari mu itu masih ingat kan kalian menggunakan marginal? Untuk yang X, PX-nya itu dari kolom ke bawah ya. Kalau untuk P, Y-nya itu untuk baris pertama, kedua, dan ketiga. Langsung kita masukkan, substitusikan saja langsung. Kan tadi sudah diketahui P1-nya berapa. Didapat 1 di 5/36 ditambah 2 19/36 dan didapat hasilnya 76/36. Untuk ekspektasinya itu kita substitusikan pakai PY-nya ya. Didapat langsung disubstitusikan dan didapat 197/90. Untuk ekspektasi X sama Y-nya covariannya jadi dapat kita masukkan rumusnya pakai sigma ya. Substitusikan semuanya didapat ekspektasi X sama Y-nya itu 887/180. Tadi sudah disubstitusikan sehingga covarian X, Y-nya kita masukkan rumus yang tadi, didapat masukkan yang sudah kita cari tadi, didapat 441/810. Selanjutnya ada fungsi pembangkit momen gabungan. Definisi 7.15 umum. Jika X dan Y adalah dua pola acak baik diskret maupun kontinu, maka fungsi pembangkit momen gabungan dari X dan Y dinotasikan dengan M dari T1 dan T2. Didefinisikan sebagai berikut, bisa kalian baca bahwa fungsi pembangkit momen dari T1, T2 sama dengan ekspresi dari eksponen T1X ditambah T2Y untuk berikut. Lalu definisi 7.16 itu untuk fungsi pembangkit momen gabungan diskret. Jika X dan Y adalah dua pola acak diskret dengan P dari X dan Y
adalah nilai fungsi peluang gabungan dari X dan Y di X dan Y, maka fungsi pembangkit momen gabungan dari X dan Y didefinisikan sebagai fungsi pembangkit dari T1 dan T2 sama dengan sigma X sigma Y dari eksponensial pangkat T1X ditambah T2Y dikali P dari X dan Y. Selanjutnya ada fungsi pembangkit momen gabungan kontinu. Nah, jika X dan Y-nya adalah dua poba acak diskrit dengan P dari X dan Y adalah nilai fungsi peluang gabungan dari X dan Y di XY, maka fungsi pembangkit momen gabungan dari X dan Y didefinisikan sebagai fungsi pembangkit dari T1 dan T2 sama dengan integral ganda dari min ta hingga sampai ta hingga eksponensial pangkat T1X ditambah T2Y dikali F XY dx dan dy. Untuk memahami lebih lanjut, kita punya contoh 7.15. Misalnya, fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk P dari X dan Y sama dengan 1/21 XY, di mana X sama dengan 1, 2, dan 3 dan Y-nya 1 dan 2. A. Tentukan fungsi pembangkit momen gabungan M dari T1 dan T2. Yang B. Tentukan fungsi pembangkit momen marginal dari X dan Y. Berikut penyelesaiannya. Penyelesaian, berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen gabungan diskrit, maka kita masukkan rumusnya nih. Fungsi pembangkit dari T1, T2 sama dengan sigma X sigma Y eksponensial pangkat T1X ditambah T2Y dikali P dari X dan Y sama dengan, nah X dari sama dengan 1 sampai dengan 3, Y nya sama dengan 1 sampai 2, masukkan eksponensialnya dan dikali P dari X dan Y nya tadi kita sudah diketahui bahwa 1/21 dikali X ditambah Y, lalu sama dengan 1/21 yang kita pindahkan ke depan, lalu nih X nya kita punya nih 1 sampai 3 dan Y nya 1 sampai 2. Masukkan nih yang pertama, yaitu E pangkat T1, X nya 1, Y nya 1, jadi di sini T1 tambah T2, nah dikali 2, kenapa? Karena X nya 1 ditambah 1, jadi 2, ditambah E T1 dikali X nya masukkan 1, T2 nya, EY nya kita masukkan 2, jadi dia T1 ditambah 2 T2, 1 ditambah 2 sama dengan 3, ditambah begitupun seterusnya sampai X nya sama dengan 3 dan Y nya sama dengan 2, sama dengan 1/21 dikali 2E pangkat 2 dikali eksponensial pangkat T1 ditambah T2 ditambah 3 dikali eksponensial pangkat T1 ditambah 2T2 ditambah 3 dikali eksponensial pangkat 2T1 ditambah T2 ditambah 3 ditambah eksponensial pangkat 2T1 ditambah 2T2 dikali 4 ditambah eksponensial pangkat T3T1 ditambah T2 ditambah 5 dikali eksponensial pangkat 3T1 ditambah 2T2, dengan T1 adalah anggota himpunan bilangan real dan T2 adalah anggota himpunan bilangan real juga. Selanjutnya sudah kita dapati tadi fungsi pembangkitnya dari T1 dan T2 adalah seperti yang digambar background oranye ini. Lalu yang B-nya, pertanyaannya adalah fungsi pembangkit momen marginal dari X adalah, nah kita masukkan, dia M dari T1 sama dengan fungsi pembangkit momen T1, 0. Kenapa 0? Karena dia marginal dari X, makanya dia yang T2 nya adalah 0, sama dengan 1/21. Dari mana dapatnya 5? Itu kita samakan penyebutnya. Nah, itu kan kalau kita T2 nya sama dengan 0 ya, yang kedua kan 2 dikali 0 kan 0, jadi dia sama nih sama 2 dikali E ini sama 3 dikali E, jadi makanya dia
2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 5 dikali eksponensial pangkat T1 ditambah 7 dikali eksponensial 2T pangkat 2T1 ditambah 9 dikali eksponensial pangkat 3T1. Di mana T1 adalah anggota himpunan bilangan real. Rataan dari X adalah, rataan itu sama aja dengan ekspresi. Ekspresi X sama dengan mu. Lalu ekspresi dari X sama dengan turunan parsial M terhadap T1, di mana T1 sama dengan 0. Sama dengan, kita udah punya bagian atas, kita masukkan turunan parsialnya, di mana T1 sama dengan 0. T1-nya kita ganti 0. Apapun yang pangkatnya 0 itu adalah 1. Jadi 5 kali 1, 14 kali 1, 27 kali 1. Dia jadi sama dengan 1/21 dikali 5 ditambah 14 ditambah 27. Sama dengan ekspresi dari X-nya adalah 46/21. Selanjutnya, fungsi pembangkit momen marginal dari Y adalah, kita punya nih fungsi pembangkit momennya yang ada di background warna oranye. Kita masukkan fungsi pembangkit momen T2 sama dengan M, 0, T2. Kenapa di sininya 0? Karena kan kita marginal dari Y, makanya dia yang T1-nya sama dengan 0. Kita masukkan seperti yang di atas tadi, dia menjadi 1/21 dikali 9 dikali E pangkat T2 ditambah 12 dikali eksponensial pangkat 2T2, di mana T2 anggota himpunan bilangan real. Rataan dari Y adalah ekspresi Y sama dengan turunan parsial M terhadap T2, di mana T2-nya sama dengan 0. Jadi sama dengan 1/21 dikali 9 dikali eksponensial T2 pangkat T2 ditambah 24 dikali eksponensial pangkat 2T2, di mana T2 sama dengan 0. Seperti yang saya bilang tadi, apapun yang pangkatnya 0 dia adalah 1. Jadi 9 kali 1, 24 kali 1, jadi 9 tambah 24. Di mana ekspresi Y-nya sama dengan 33/21. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada koefisien korelasi. Jika X dan Y adalah dua peubah acak, baik diskrit maupun kontinu, maka koefisien korelasi dinotasikan dengan P, didefinisikan sebagai P sama dengan ekspektasi XY, jadi kurang ekspektasi X dikali ekspektasi Y per akar ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X dikuadratkan 2 dikali ekspektasi Y kuadrat dikurang ekspektasi Y dikuadratkan 2. Di sini kita mempunyai contoh soal. Hitung koefisien korelasi P dari PXY sama dengan 1/21 X tambah Y, di mana X sama dengan 1 sampai dengan 3 dan Y 1 sampai dengan 2. Kita akan menghitung besar-besaran yang terdapat dalam perumusan di atas. Yang pertama, kita akan menghitung ekspektasi XY, di mana sigma X dan sigma Y XY dikali PXY. Di sini kan sigma X sampai dengan 1 sampai 3 dan sigma Y dari 1 sampai 2 XY dikali X tambah Y dikurang 21. Jadi kita bisa tulis 1/21 kita taruh paling ujung, terus XY di mana X 1 dikali 1 sama dengan 1, terus 1 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 2. Seterusnya ditambah 1 dikali 2 sama dengan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ditambah 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Setelah itu 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Setelah itu 3 dikali 1 sama dengan 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Ditambah 3 dikali 2
sama dengan 6, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kita jumlahkan 1 per 21 ditambah 2 ditambah 6 tambah 6 tambah 16 tambah 12 tambah 30. Kita hasilkan 72 per 21. Selanjutnya kita akan mencari ekspektasi X. Kita tulis rumusnya 1 per 21 sigma X sama dengan 1 sampai 3 X 2 dikali 2X ditambah 3. 1 per 21 nya kita tulis lagi, X nya itu 1, terus 2 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 5, ditambah 2 nya kita tulis 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7, ditambah 3 nya kita tulis, kita taruh di depan lagi, 2 dikali 3 6 ditambah 3 sama dengan 9. Kita jumlah 1 per 21 dikali 5 ditambah 14 ditambah 27 sama dengan 46 per 21. Selanjutnya kita mencari ekspektasi X kuadrat. Dapat kita tulis rumusnya sigma X sama dengan 1 sampai dengan 3 X kuadrat dikali 2X ditambah 3 per 21. 1 per 21 nya kita tulis di depan, X kuadrat 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 dikali 1 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 5, terus 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4, 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7, ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 9. 2 dikali 3 6 ditambah 3 sama dengan 9. Kita jumlah 1 per 21 dikali 5 ditambah 28 ditambah 81 sama dengan 114 per 21. Selanjutnya kita akan mencari ekspektasi Y. Dapat kita tulis rumusnya 1 per 21 sigma Y sama dengan 1 sampai dengan 2 Y dikali 6 ditambah 3 Y. 1 per 21 nya kita taruh depan lagi. Setelah itu Y nya dari 1, 6 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 9, ditambah 2 nya kita tulis taruh depan. Setelah itu 6 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 12. Kita jumlahkan 1 per 21 dikali 9 tambah 24 sama dengan 33 per 21. Setelah itu kita mencari ekspektasi Y kuadrat. Dapat kita tulis rumusnya sigma Y sama dengan 1 sampai dengan 2 Y kuadrat dikali 6 ditambah 3 Y per 21. 1 per 21 kita taruh depan, 1 dipangkatkan 2 sama dengan 1, 6 tambah 3 dikali 1 sama dengan 9. Setelah itu kita tambah 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4. Setelah itu 6 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 12. Setelah itu kita jumlahkan 1 per 21 dikali 9 tambah 48 sama dengan 57 per 21. Setelah itu hasil dari kelima tadi kita masukkan rumus. Jadi P sama dengan 72 per 21 dikurang 46 per 21 dikali 33 per 21 per akar 114 per 21 dikurang 46 per 21 dipangkatkan 2 dikali 57 per 21 dikurang 33 per 21 dipangkatkan 2, kita dapat hasilnya min 0,0370. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.